Maaf, Luna. Sudah hampir 1,5 jam aku menunggu di parkiran. Tapi Miss Ria belum juga keluar bersama Caca. Tidak mungkin selama itu diizinkan mengunjungi Mila. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Kuputuskan untuk masuk. Perawat rumah sakit tidak mengizinkanku masuk ke kamar Mila. Di dalam sudah ada 2 orang mengunjungi. Terpaksa aku duduk lagi di bangku luar, menunggu dengan hati gelisah. Au! Aku terkejut melihat seorang nenek terjatuh di halaman rumah sakit. Dia berusaha bangkit, tapi sulit. Tanpa berpikir panjang, aku berlari mendekatinya. Nenek tidak apa-apa, tanyaku, sambil membantunya berdiri. Oh, kepalaku pusing. Keluh nenek itu mengernyit. Ayo duduk di sana, Nek, ajakku, menunjuk bangku tempat aku duduk semula. Iya, jawab nenek itu, berusaha melangkah sambil kupapah. Terima kasih. Nenek itu terlihat bingung memanggilku siapa. Luna, Nek, namaku Luna, ucapku tersenyum. Luna, terima kasih, ucap nenek itu tersenyum. Sama-sama, Nek. Oh iya, nenek mengunjungi keluarga juga ke sini, tanyaku, menghilangkan bosan menunggu Miss Ria. Iya, anakku penghuni rumah sakit ini. Semenjak suaminya meninggal akibat peristiwa perampokan, cucuku ada di dalam. Mata nenek itu langsung berembun. Maaf, Nek, aku tidak bermaksud membuat nenek sedih. Tidak apa-apa, namanya juga hidup. Kamu mengunjungi siapa, Luna? Tanya nenek itu balik. Bukan siapa-siapa, hanya... Ayo kita pulang, Luna. Miss Ria dan Caca muncul di hadapan kami. Ucapanku terputus, lalu bangkit dari duduk. Iya, Miss, jawabku. Bunda, besok aku boleh kesini lagi? Caca memegang tanganku. Rasa cemburuku tidak bisa ku hilangkan. Caca sangat peduli dengan Mila. Rasa kesalku tidak terbalas. Apakah aku harus mengorbankan perasaanku demi putriku? Maaf, Nek, aku balik dulu. Nenek tidak apa-apa, ku tinggal, ucapku kepada nenek itu, karena berusaha mengalihkan permintaan Caca yang sulit ku setujui. Tidak apa-apa, baiklah, hati-hati, Luna. Kami meninggalkan rumah sakit. Aku duduk di sebelah Miss Ria yang sedang menyetir. Caca duduk di bangku belakang sambil melihat keluar jendela. Aku tahu dia memikirkan Mila. Lun, aku ingin memberikan sebuah investasi untuk Caca. Aku harap kamu tidak keberatan, ucap Miss Ria sambil menyetir. Aku diam, menatap Miss Ria sekilas. Kenapa tiba-tiba dia peduli dengan putriku? Apakah ini ada hubungannya dengan Mila? Kamu masih ingat kalau aku punya 3 villa di puncak? 1 villa itu akan kualihkan atas nama putrimu. Aku masih diam, menerka maksud dari pikirannya. Aku tahu Miss Ria, pasti dia punya tujuan. Tidak usah, Miss, aku masih bisa membiayai putriku. Hasil dari berakhirnya permainan kita dulu sudah membuatku bisa menjalani hidup. Kita impas, tapi hutang nyawa tidak akan bisa aku bayar, jawabku datar. Miss Ria tersenyum kecil. Apa yang kamu pikirkan tentang tawaranku? Aku tidak ingin berhutang banyak padamu. Jika aku menerima sesuatu darimu, itu akan membebaniku untuk membayarnya. Ha. Luna, kamu seperti tahu isi pikiranku. Aku diam, memalingkan muka keluar jendela mobil. Kami saling terdiam dalam perjalanan. Dan akhirnya mobil memasuki halaman rumah. Lalu parkir, kami keluar dari mobil. Luna,
Pikirkan tawaranku. Caca butuh biaya besar untuk pendidikannya kelak. Apa yang kutawarkan juga demi kebaikan putrimu. Miss Ria berkata, berdiri di depan mobil. Posisiku dan Caca sudah mendekati teras rumah. Aku membalikkan badan, menatap Miss Ria, lalu berkata, Miss, kita bukan baru kenal. Aku harap kamu juga mengerti perasaanku. Oke, aku sangat kenal kamu, Luna. Tapi pikirkan dulu, pintu jawaban masih terbuka lebar. Setelah berkata, Miss Ria pergi. Aku dan Caca masuk ke rumah itu. Ternyata pintu tidak dikunci. Aku yakin Bayu ada di rumah. Aneh, jam segini dia sudah pulang kantor. Bunda, aku sayang Bunda. Aku juga sayang Mama Mila. Jangan marah padaku, Bunda, ucap Caca dengan mata sendu. Aku terdiam mematung, hanya menatap Caca, lalu berlalu masuk ke kamar. Aku berusaha untuk mengerti, tapi kenapa sulit? Aku takut Caca jauh lagi dariku. Kejadian dulu masih membuatku trauma. Aku takut kehilangan anakku. Aku takut. Aku melangkah ke ruang tengah. Kulihat Bayu sedang berbicara di ponsel. Posisinya membelakangiku hingga dia tidak menyadari kehadiranku. Iya, Miss, aku akan membuat Caca sering ke rumah sakit menemui Mila. Tapi aku minta setengah lagi transferan yang kita sepakati. Aku butuh secepatnya. Masalah Luna, setuju atau tidak, nanti kita cari jalannya. Oke. Langkahku terhenti menuju ke kamar. Pembicaraan Bayu di ponsel sangat aku mengerti. Dengan siapa? Jantungku terasa sesak mengetahui kalau Bayu dan Miss Ria merencanakan sesuatu di belakangku. Dari perkataan Bayu yang kubaca, dia menyetujui Caca menemui Mila karena uang. Ternyata firasatku benar. Tidak mungkin tanpa sebab Bayu berubah. Aku masih berdiri di belakang Bayu. Kutunggu dia selesai bicara. Oke, Miss, oke. Bayu menutup ponselnya. Dia bangkit dan melangkah seperti ingin ke kamar. Saat membalikkan badan, dia terperanjat melihatku berdiri di belakangnya. Luna, Bayu terlihat sangat gugup. Aku diam menatapnya. Kamu sudah pulang. Caca mana? Bayu berusaha menghilangkan kegugupannya sambil melihat ke belakangku. Ternyata firasatku benar. Tidak mungkin kamu menyetujui keinginan Miss Ria tanpa alasan. Ternyata ini masalah uang. Aku berusaha setenang mungkin. Meskipun aku ingin berteriak, memakinya. Caca alasanku seperti ini. Luna, bukan begitu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ternyata kamu tidak pernah berubah, Mas. Kamu masih Bayu yang sama saat pertama kali kita kenal. Aku sangat kecewa padamu, Mas. Bayu mendekat. Dia memegang tanganku. Saat itu juga aku menghindar dan tidak ingin tersentuh. Luna, tolong mengerti aku. Aku ditipu dalam proyek besar. Aku hampir bangkrut. Kalau tidak ada Miss Ria, mungkin aku tidak punya apa-apa lagi. Aku melakukan ini semua juga demi Caca. Cukup. Jangan berkata lagi. Kamu membuatku sangat kecewa. Teganya kamu menjadikan putri kita sebagai jembatan mendapatkan uang. Kamu sangat keterlaluan. Apakah tidak cukup apa yang kamu lakukan dulu padaku? Aku berusaha tidak menangis, tapi percuma. Ini air mata kekesalan. Kenapa kamu menyalahkan aku sepenuhnya? Lihat Caca, dia juga butuh Mila. Apa salahnya sekali melangkah akan mendapatkan dua hasil. Secara tidak langsung, kamu menjual anakmu demi uang. Haruskah aku menjabarkannya?
Aku sangat kesal. Aku tidak ingin Caca melihat air mataku. Aku pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Siapa yang mau disalahkan? Kesulitanku karena Caca juga menginginkan Mila. Luna, kamu mau kemana? Bayu berteriak, mengiringiku ke pintu. Aku tidak peduli dan menyetop taksi, ingin pergi menenangkan diri. Dadaku sesak menahan tangis. Aku menangis karena semakin takut jika kehilangan putriku untuk yang kedua kalinya. Aku pergi lagi ke dekat taman. Duduk di taman sedikit mengobati kesedihan. Aku berusaha menyembunyikan kesedihan ini dari Caca. Aku terpaksa mengorbankan perasaanku. Caca putriku. Sampai di dekat taman, aku melihat lelaki norak, teman Rio, sudah lebih dulu duduk di tempat yang kami perebutkan dulu. Melihatnya, aku membalikkan badan dan mencari tempat duduk lain. Tunggu, dia menyapaku. Aku diam sesaat dan dia mendekatiku. Kamu tidak ingin duduk di sana? Tanyanya, menunjuk tempat duduk yang menurutku itu tempat strategis yang pernah kami perebutkan. Tidak usah, itu tempat dudukmu. Aku bisa cari bangku lain, jawabku, lalu melangkah menjauh. Kenapa wanita sepertimu sangat sombong? Aku sudah berbaik hati, tapi kamu tidak menghargaiku. Aku tidak memperdulikan ocehannya. Saat ini, aku tidak tertarik berbicara dengan manusia seperti dia. Aku memilih bangku yang lebih jauh darinya, tentunya dengan pemilik jajalan kaki 5 yang berbeda. Pov Jovi, baru kali ini ada wanita yang menolakku. Tanpa sengaja kami bertemu lagi di tempat yang sama. Kulihat matanya, kali ini menyimpan kesedihan. Tidak tahu kenapa, kali ini aku sedikit peduli. Dia wanita yang berbeda dari semua wanita yang pernah ku kenal. Tidak ada yang boleh menolak seorang Jovi. Aku kaya dan tampan. Bersambung.